Selamat datang kembali di channel Robin Star. Kali ini kita akan melanjutkan membahas terkait dengan uji komparasi, yaitu uji rata-rata dan uji median. Ya. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi video-video menarik lainnya. Nah, di dalam uji rata-rata pada umumnya digunakan asumsi datanya berasumsi distribusi normal. Nanti ketika tidak normal, kita menggunakan yang diuji adalah mediannya. Jadi kalau dia normal biasanya digunakan analisis parametrik, sedangkan ketika asumsinya tidak normal, kita biasanya menggunakan distribusi menggunakan metode yang non parametrik. Pengujian rata-rata bisa dilakukan untuk uji satu populasi, dua populasi, dan lebih dari dua populasi. Untuk dua populasi dan lebih dari dua populasi dapat menggunakan populasi yang bersifat dependen maupun independen. Dependen artinya biasanya satu populasi diuji 2 atau 3 kali ya, ada pre, post, ada before, ada after gitu ya. Kalau independen dia benar-benar terpisah, misalkan kelas A dan kelas B, di mana nilai-nilai dari B itu tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai dari si A. Sebagai salah satu contoh, misalkan kita menguji untuk uji tentang Gini rasio ya. Untuk 34 provinsi Indonesia diasumsikan datanya berdistribusi normal. Nah, kita mau tahu apakah data ini secara rata-rata masih kita katakan bahwa gininya sama dengan 0,34 enggak. Nah, caranya adalah kita masukkan datanya dulu. Di sini datanya kita ambil data normal untuk datanya menggunakan Minitab ya. Data untuk uji komparasi. Nah, data gini ini kita uji dulu kenormalannya. Nah, caranya tinggal statistik ya. Kemudian kita pilih basic. Nah, basic statistik kita uji apakah dia normal atau tidak ya. Nah, misalkan kita pilih menguji normalitas data segini 2021 ya. Kita lihat di sini. Oke, nah ternyata dia normal. Berarti kita bisa menggunakan ujinya tadi, yaitu uji T satu sampel. Nah, di sini uji T. Ya, kalau dia varians populasi diketahui kita gunakan Z ya, Z. Tapi biasanya digunakan T karena kita datanya dari sampel. Nah, kita uji. Nah, di sini datanya adalah di dalam satu kolom ya, yaitu data gini. Ini data row datanya. Hipotesisnya kita uji untuk 0,34 tadi ya. Opsinya bisa lebih besar, lebih kecil atau tidak sama dengan. Oke. Nah, tinggal kita okekan saja. Kita lihat apakah si gini itu masih sama dengan 0,34 enggak. Ternyata hipotesisnya diterima, hipotesis nolnya, atau tidak ditolak ya. Jadi dia masih dianggap 0,34. Nah, misalkan data yang dikasih itu bukan data raw data seperti ini, tapi summaries data ini. Ya, R-nya sekian, min-nya sekian, standard deviation sekian. Ya, tinggal kita buat dari tadi one sample, tapi yang kita pilih adalah summaries data. Nah, jadi kita isi sampelnya ada 34 ya. Rata-ratanya itu 0,34576 ya kan. Kemudian standar deviasinya 0,00428 ya. Hipotesisnya sama 0,34. Kita oke kan? Nah, hasilnya seperti ini, sama saja ya. Tadi kalau menggunakan summaries data. Sekarang kita mau menguji ternyata datanya tidak normal. Misalkan kita mau menguji data kemiskinan ya. Data kemiskinan kita uji normalitasnya dulu. Kemiskinan untuk tahun 2021. Bagaimana datanya? Apakah normal atau tidak? Nah, kalau kita lihat di sini ternyata tidak normal. Maka kita tidak bisa menguji menggunakan uji T. Sebaiknya kita gunakan uji nanti non parametrik ya. Untuk satu sampel Wilcoxon misalnya. Pengujiannya sama saja ya. Jadi variabel yang kita gunakan misalnya tadi data si kemiskinan ya. Nah, ini sama saja pakai non equals, equals, atau greater than, before, atau less than. Sama saja. Mau dibuat confidence intervalnya juga bisa, dibuat tes mediannya juga bisa ya. Nah, tes mediannya apakah dia sama dengan 10 enggak? Misalkan kita bilang kemiskinannya itu sudah di bawah 10 misalnya ya, atau tidak lagi sama dengan 10. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, kalau kita lihat secara kemiskinannya, secara mediannya 9,79 ya. Tapi secara statistik boleh dikatakan kemiskinannya itu masih dianggap sama dengan 10 karena ini tidak tolakan 0. Itu untuk satu populasi ya. Kemudian untuk dua populasi, misalkan dua populasi yang bersifat independen ya, bersifat independen. Jadi populasi itu antara suatu daerah dengan daerah lain ya. Tadi kita lanjutkan. Jadi gini untuk daerah Sumatera Jawa dan daerah lain Sumatera Jawa. Nah, langkahnya sama saja. Jadi kita tinggal klik start ya. Jadi di sini tinggal basic, kita pilih yang to sampel yang bersifat to test di sini. Nah, datanya apakah ada di dalam satu kolom atau di masing-masing kolom.
atau dari summarize data ya. Kalau di satu kolom seperti ini misalkan gininya, kemudian kita record sampelnya itu ada di kode tadi ini ya, kode ini Sumatera, Jawa, Jawa, Sumatera dan lainnya. Nah, optionnya sama. Nah, kalau kita oke kan seperti ini hasilnya ya. Jadi secara rata-rata ternyata gini itu ketimpangan di Sumatera, Jawa dengan daerah lainnya sama saja gitu. Tapi kalau misalkan dalam soal-soal statistik biasa dikasih tahu summary data, maka yang kita pakai adalah tadinya basic statistiknya ya. Nah, di sini yang kita gunakan adalah yang summary data. Nah, jadi kita masukkan satu-satu nih. Data yang pertama 18, yang kedua 16, rata-rata ininya 0, misalnya ini 0,3401 ya. Sementara di sininya 0,323521. Nah, tuh. Kemudian standar deviasinya di sini 0,0451 ya. 0,0451 di sini 0,0393. Nah, sama saja hasilnya ya. Nah, ini kalau asumsinya datanya berdistribusi normal. Misalkan yang miskin tadi tidak normal datanya, ya kan? Berarti kita menggunakan yang non parametrik kalau kita mau bagi berdasarkan wilayah Sumatera, Jawa dan lainnya. Berarti non parametrik yang dua sampel yang dia bersifat independen, namanya Human Whitney ya, seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan misalkan kita membedakan di daerahnya ya, per sampelnya apa, second sampelnya apa, seperti itu, sama saja. Kemudian kalau dia misalkan variabel yang bersifat untuk dua sampel ya, kemudian kita bisa pilih sekarang untuk dua sampel yang dependen ya, jadi before after. Misalkan kita mau memilih antara apakah kemiskinan atau tadi Gini ratio lah. Gini ratio itu apakah 2021 dengan 2022 itu sama saja nggak rata-ratanya. Nah, kita pilih berarti di sini adalah tinggal basic yang pair. Jadi statistik pair. Nah, di sini pair. Nah, kita mau milih nih Gini 2020 dan 2021 sama atau tidak ya. Nah, sama saja. Nah, langkahnya sama seperti tadi nih, ini dianggap dia secara tahun 2020 itu 347, 0,347, tapi di 2021 udah berkurang 3,345 ya. Nah, tapi secara rata-rata itu masih dianggap sama. Nah, seperti itu. Ini kalau datanya raw data. Kalau datanya summary data, maka yang kita gunakan adalah pair. Nanti yang kita gunakan di sini summary data. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Nah, sampel size-nya 34 gitu ya. Kemudian berapa nilai difference-nya ya. Jadi kita hitung dulu berapa difference ini dikurang dengan si 2021 dikurang dengan 2020 seperti itu ya. Kemudian untuk kalau datanya nggak normal, berarti misalkan tadi si miskin tadi nggak normal ya, data kemiskinan maksudnya tidak normal, ya kita pakai yang non parametrik, pilih yang pair ya, yang pair difference seperti itu ya. Jadi kita bisa nanti memilih kalau yang tidak normal untuk menggunakan pilih yang pair difference ya. Nah, di sini langkahnya ini ya, tadi dibuktikan dia tidak normal ya, data miskin, kita bisa menggunakan nanti namanya pair difference ya, pair difference-nya. Di sini kita pilih stat ya, non parametric fair difference ya. Nah, ini miskin, nanti kita simpan nih data difference-nya, perbedaannya di mana ya. Kita misalkan ditaruh di C25 data perbedaannya. Nah, kita okekan saja. Nah, nanti dia akan hasilnya, perbedaannya nanti akan tersimpan di sini. Nah, hasil bedanya ya. Nah, jadi kalau kita lihat apakah kemiskinannya gininya berbeda atau tidak. Nah, bisa kita lihat di ujinya dari sini nanti. Ya, ini baru kita uji yang tadi, uji Wilcoxon-nya. Setelah dapat perbedaannya, barulah kita uji Wilcoxon-nya ya. Nah, uji one sample tadi. Nah, baru kita masukkan si perbedaannya tadi si C25.
apakah sama dengan 0 atau tidak. Ternyata kalau kita lihat di sini kemiskinannya berbeda, ya kan, dia signifikan, ya. Artinya si 2020 itu lebih besar daripada si 2021, artinya kemiskinannya menurun, ya. Kemudian kalau lebih dari 2 gimana? Nah, lebih dari 2 namanya kita gunakan ANOVA, ya. ANOVA itu lebih dari 2. Misalkan gini tadi kita bagi lagi, bukan hanya Jawa, Sumatera lainnya, tapi Sumatera sendiri, Jawa, Bali sendiri, dan lainnya, ya. Kalau dia normal, kalau tidak normal nanti pakainya kurus kalwalis, ya. Nah, contohnya di sini tinggal start, ya. ANOVA, pilih yang one way ANOVA. Nah, yang mau kita teliti adalah kemiskinan berdasarkan si ininya, type-nya, tipenya tadi ada Sumatera, Jawa, Bali, dan lainnya. Kalau datanya disusun dalam satu kolom, ya. Tapi kalau datanya disusun dalam masing-masing kolom, ya ini dulu ya, salah satu dulu. Kemudian optionnya kita pilih asumsinya equals varian, ya. Kemudian comparisonnya kalau dia berbeda pakai ini, namanya post hoc-nya, ya, yang mana yang berbeda, ya. Kemudian kita okekan saja. Nah, kalau kita lihat di sini apakah semuanya sama atau ada satu yang berbeda? Nah, kalau kita lihat di sini ternyata dia berbeda. Nah, yang mana yang berbeda nanti bisa kita lihat dari yang mana. Nah, di sini apakah Jawa, Bali dan Sumatera berbeda? Ternyata kalau lihat signifikasinya berbeda. Apakah lainnya dan Sumatera berbeda? Tidak berbeda. Apakah lainnya dan Jawa, Bali berbeda? Berbeda. Jadi hanya Jawa, Bali yang berbeda dengan dua kategori lainnya, yaitu dengan Sumatera dan lainnya. Mampu menjelaskan sebesar 98%, ya. Itu menggunakan 2K, seperti itu. Kalau datanya bersifat normal, ya. Nah, kalau datanya yang tidak normal bagaimana? Kalau datanya tidak normal berarti kita pakai yang non parametrik, yaitu pakai si Krus Kalwalis. Nah, ini IPM misalnya nggak normal datanya, faktornya tipe. Oke. Nah, seperti ini dianggap bahwa di potensi ini apakah si IPM ketiga median IPM ketiga daerah itu berbeda nggak? Berbeda. Lanjutannya bagaimana? Siapa yang berbeda? Ya pakai uji 2 tadi, 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan 2 dengan 3 diuji, gitu, ya. Itu menggunakan ANOVA. Nah, sekarang ada lagi pengembangannya. Jadi ANOVA baik normal maupun tidak normal pakai Krus-Kalwalis. Nah, ada namanya ANCOVA. ANCOVA ini kita menambahkan efek variabel kovariat. Nah, kovariat di dalam tadi kita melihat tadi misalkan gininya, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, kita tambahkan lagi apakah dipengaruhi oleh IPM gini tadi atau dipengaruhi oleh kemiskinan. Nah, seperti itu. Jadi dia masuknya di dalam general linear model, ya. Dia masuknya di ANOVA, pilih yang GLM. Nah, kita masukkan di sini responnya tadi gini, apakah berbeda menurut tipenya Sumatera, Jawa, Bali, dan lainnya. Kemudian kovariatnya apakah juga dipengaruhi IPM si gini tadi. Nah, tinggal kita okekan saja. Jadi menambahkan faktornya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini bahwa si tipe tadi berbeda, tipe 1 dan tipe 2 beda. Tapi si IPM tidak mempengaruhi variasi dari si gininya, gitu. Misalkan kalau kemiskinan kita tambahkan juga bisa, seperti itu, ya. Jadi kita bisa nambahkan nanti misalkan efek bagaimana kalau ditambah dengan kemiskinan. Nah, seperti ini, tambahkan lagi kemiskinan. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat apakah berpengaruh terhadap si ininya. Nah, ternyata setelah ada efek kemiskinan, si IPM dan miskin ini berpengaruh, mampu membedakan nanti untuk ketiga kategori tadi. Jadi dan R square-nya juga semakin besar, ya. Seperti itu dibanding dengan yang tadi. Nah, sekarang kita tertarik lagi, misalkan mau dibandingkan bukan hanya si IPM saja, misalkan kita mau bandingkan lagi IPM misal atau gini, ya, 2021 sekaligus dengan 2021 untuk ketiga wilayah, atau nanti misalkan gini 2019 atau kemiskinan, tapi Y-nya itu bukan cuma satu variabel tapi lebih, namanya adalah analisis MANOVA. Jadi MANOVA ini adalah ANOVA yang digabung-gabungkan. Nanti kita pecah-pecah lagi dari MANOVA, kita pecah ANOVA-nya, kita pecah uji T-nya, uji bedanya, ya. Sama kayak ANOVA tadi kan sebenarnya secara gabungan dari uji beda, digabungkan, nanti ketika menganalisis dipecah lagi. Caranya analisis ANOVA, pilih yang MANOVA, ya. Ini general MANOVA. Bisa juga nanti menggunakan general linear model, ya.
Ini nanti untuk sininya pilih General MANOVA ya. Nah, sekarang yang mau diteliti siapa? Misalkan gini 2021 dan gini 2020. Modelnya tadi sih tipe saja. Kalau mau dinamakan covariat, jadi namanya nanti MANCOVA. Misalkan dipengaruhi oleh IPM juga misalnya. Itu namanya MANCOVA. Kalau ini kita MANOVA dulu, MANOVA ya. Kemudian nanti optionnya pilih resultnya mau apa saja yang dihasilkan ya. Oke, kemudian nanti storage, apakah mau disimpan nilai residualnya, nilai fitnya, nilai koefisiennya, boleh seperti itu ya. Oke, kita okekan saja. Nah, di sini kalau kita lihat dari fungsi MANOVA tadi ya, kita lihat bahwa secara keseluruhan ya, bahwa dia berbeda di sini. Ya, dia akan memecah-mecah untuk 2021 bagaimana? Apakah ada perbedaan? Iya. Kemudian untuk si 2020 bagaimana? Nah, apakah ada perbedaan? Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan secara ANOVA-nya satu-satu ada yang berbeda, berarti si MANOVA-nya pasti ada yang berbeda, ya. Nah, atau sebaliknya kita bicara MANOVA dulu, apakah antara 2020 dan 2021 itu ada yang berbeda nggak untuk ketiga wilayah? Nah, ternyata ada. Yang mana aja yang berbeda? Dipecah menjadi ANOVA 2020 dan ANOVA 2021. Jadi dia kumpulan, jadi kita ngeran ANOVA secara sekaligus. Jadi kalau kita punya 10 variabel, ya pakainya MANOVA, jangan ANOVA, nanti kita ngerannya sebanyak 10 kali. Misalkan kita mau ngeran MANOVA yang kemiskinan, misalnya kemiskinannya kita bagi menjadi 3 ya, kemiskinan 2021, miskin 2020, dan miskin 2019 ya, berdasarkan tipe daerah. Nah, kalau kita lihat sini untuk 2021 nggak ada perbedaan kemiskinannya, untuk 2020 nggak ada juga, 2019 juga nggak ada. Jadi kemiskinannya secara 3 wilayah itu secara rata-rata dianggap sama, baik dari tahun 2019 sampai 2021. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada pergeseran rata-rata kemiskinan antar ketiga wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan daerah lainnya di luar Sumatera, Jawa, Bali ya. Demikian untuk uji analisis komparasi rata-rata. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.